tonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam Super Power Indonesia, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan saya, Motivator Kuncoro. Ya, saat ini saya menggunakan setelan yang berbeda karena ini adalah akhir pekan. Saya bersiap, setelah syuting ini saya bersiap untuk goes ke suatu tempat. Dari kediaman saya memakan jarak kurang lebih puluhan kilometer. Ya, saya berharap saya tetap sehat, kemudian semangat, tetap antusias, tetap punya tekad dalam mengejar semua impian-impian saya, impian keluarga saya, obsesi saya dan keluarga saya. Terpenting adalah saya bisa mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, Bapak sekalian. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian, perkenalkanlah di pagi hari ini saya memberikan sharing terkait dengan sesuatu yang begitu cukup temanya cukup menarik, yaitu Pak Presiden siap terima kritikan dari masyarakat. Nah, ini perlu kita apresiasi ya. Ya tentunya walaupun di Indonesia ini banyak pemikiran, banyak perspektif ya, tentunya ini negara demokrasi ya. Semuanya selama itu sifatnya kritik yang membangun, kritik yang memberikan solusi, silahkan ya. Jangan menjatuhkan orang lain, jangan menghina orang lain, jangan menyebar hoax, jangan menyebar fitnah. Selama kritik itu sifatnya membangun, kemudian memberikan solusi, silahkan ya, kita sampaikan kepada siapapun ya, demi kebaikan bersama. Tidak hanya demi kebaikan pribadi ataupun demi kebaikan golongan, tetapi demi kebaikan bersama, Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, di kesempatan di kali ini perkenankan saya ingin memberikan sharing terkait dengan yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu Presiden siap terima kritikan ya. Dalam hal ini begitu begitu menarik tema ini, atau tema berita di media sosial, di televisi ya, yang terkait dengan Pak Presiden siap menerima kritikan ya. Tapi di channel Motivator Kuncoro ini, Bapak Ibu sekalian, selalu memberikan motivasi. Channel satu-satunya yang memberikan motivasi, kemudian semangat, kemudian inspirasi ya, yang sifatnya itu tidak biasa ya. Jadi di pagi hari ini saya ingin memberikan sharing terkait dengan presiden ya. Karena begini kaitannya, Bapak sekalian, kalau kata-kata presiden ini kita urai ya, kita akan tahu apa sih yang nanti saya akan uraikan. Kemudian kita bisa mendapatkan pencerahan. Jadi tolong tonton video ini atau vlog ini hingga selesai, jangan sepotong-sepotong. Jadi kita bisa mendapatkan sharing yang mencerahkan, sharing yang utuh, sharing yang menginspirasi buat kita semua ya, buat kita semua, bukan hanya buat Bapak Ibu sekalian, terpenting lagi buat diri saya sendiri, Bapak sekalian. Karena apa? Saya memberikan sharing ini pertama kali saya ingin mendapatkan inspirasi, motivasi, semangat hidup, semangat berjuang, dan seterusnya ya. Terpenting untuk saya selalu katakan, kalau saya memberikan sharing, terpenting adalah untuk saya pribadi. Jika Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air mendapatkan manfaatnya dan cocok dengan sharing ini, silahkan Anda praktekkan, silahkan Anda aplikasikan secara konsisten dalam kehidupan Anda sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, saya ingin memberikan sharing terkait dengan presiden ya. Jadi terkait dengan presiden ini, kita nanti diajak untuk sama-sama
menjadi pribadi superpower Indonesia yang bijaksana, yang memiliki akal sehat, yang memiliki nalar pikiran yang jernih, yang sehat, yang cerdas, ya. Sehingga perilaku kita, tutur kata kita, kemudian moral kita, semuanya itu menggambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, sebagai pribadi yang baik dan benar, dan sebagai pribadi yang memang mempersiapkan diri untuk kita sama-sama mewujudkan superpower Indonesia, Bapak sekalian. Ya, jadi tidak perlu hal yang spektakuler untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi negara superpower berikutnya. Cukup lakukan yang terbaik masing-masing dari kita. Apapun profesi kita, Bapak sekalian, di seluruh tanah air, yuk sama-sama kompak untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya, jangan tanggung-tanggung, totalitas. Ya, sekali lagi adalah lakukan yang totalitas apapun profesi Anda. Insya Allah di kemudian hari, tidak lama lagi superpower Indonesia pasti akan terwujud, Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung. Presiden, ya, yang pertama adalah pre-nya adalah prejudice jangan dibiasakan, Bapak sekalian. Artinya begini, ya, sebagai pribadi superpower Indonesia, sebagai pribadi bangsa Indonesia, sebagai pribadi masyarakat Indonesia, ya, yuk sama-sama jadilah pribadi-pribadi yang bijaksana, ya, yang memang punya nalar, punya pemikiran sehat, ya, yang demokratis, ya, jangan mementingkan dirinya sendiri. Kalau misalkan kita dihadapkan kepada sebuah masalah yang ada di hadapan kita, kalau masalah itu bukan menjadi urusan kita, ya tentunya alangkah baiknya kita tidak perlu cawe-cawe, kita tidak perlu ikut campur dengan urusan orang lain, ya. Biarkan orang lain itu yang menyelesaikan masalahnya sendiri, karena kita tidak tahu apa masalahnya yang terjadi, ya. Jadi kita tidak perlu mengambil alih, kita tidak perlu jadi sok pahlawan kesiangan untuk bisa membereskan semua masalah, ya. Tentunya kita boleh membantu apabila memang teman kita atau sahabat kita, teman kantor kita atau atasan kita atau bawahan kita, siapapun dia, kalau memang beliau itu sudah minta bantuan, baru kita bantu. Tapi sifatnya bukan mengambil alih, Bapak sekalian, ya. Jangan prejudice dengan apa masalah yang kita hadapi, yang mana itu bukan masalah kita atau bukan menjadi urusan kita. Jangan prejudice, ya, apapun. Jangan prejudice. Prejudice itu begini, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah jangan diduga-duga. Sifatnya jangan kemudian disangka-sangka, apalagi kemudian dikira-kira, ya, jangan. Kalau kita tidak tahu masalahnya yang sebenarnya, jangan ikut campur urusan orang lain, Bapak sekalian, ya. Jadi biarkan masalah yang menimpa orang lain itulah yang menyelesaikan sendiri, karena yang bersangkutan yang tahu persis masalah itu timbul seperti apa atau bagaimana, dan yang bersangkutan pasti tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang bersangkutan. Jadi kita tidak perlu prejudice, tidak perlu menyangka-nyangka, ya, apa yang terjadi. Terutama misalkan Anda dengan teman Anda satu kampus misalkan, atau Anda dengan teman Anda satu perusahaan atau satu kantor misalkan, ya. Jangan kemudian agar kita bisa dikatakan orang yang memang mampu mengatasi segala masalah, ya. Anda tidak perlu overlapping dalam menyelesaikan masalah semua orang. Tidak mungkin kita bisa lakukan. Apalagi kalau di sebuah perusahaan, semua itu sudah terbagi masing-masing departemen yang memiliki urusannya masing-masing. Yuk sama-sama kita hanya fokus kepada urusan kita. Hanya fokus kepada masalah yang perlu kita selesaikan, ya. Tidak perlu cawe-cawe dengan masalah orang lain. Entah itu teman-teman di satu kampus, entah itu teman-teman di satu kantor, ya, dan lain sebagainya, Bos. Jadi
jangan prejudice, ya, jangan menyangka-nyangka, ya, apalagi kemudian memberikan kesan bahwasanya orang yang punya masalah itu tidak sanggup untuk memecahkannya atau menyelesaikannya. Itu tidak bijak, Bapak sekalian, ya, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Yuk sama-sama, ya, jangan biasakan prejudice dengan orang lain, ya, jangan memberikan perakiraan terhadap orang lain, apalagi terkait dengan karakternya, ya. Kita tidak bisa menilai orang lain itu dari penampakannya, tidak bisa Bapak sekalian, ya. Jadi kalau kita belum kenal orang-orang yang kita ajak bicara, ya, kalau kita belum kenal dekat dengan orang-orang yang satu kantor dengan kita atau satu kampus dengan kita, jangan coba-coba Anda untuk ikut campur dalam permasalahan yang dihadapi teman kita atau orang lain itu, ya. Jangan, itu tidak bijak. Biarkan orang lain itu menyelesaikan masalahnya masing-masing. Toh juga kita punya urusan sendiri yang harus kita selesaikan masalahnya, yang harus kita laksanakan tanggung jawab kita untuk bisa menyelesaikan masalah di departemen kita, di bagian kita, dan seterusnya, ya. Sekali lagi, jadilah orang bijak yang tidak prejudice, ya, terhadap apapun dan terhadap siapapun, ya. Yang kedua saat ini adalah C-nya adalah sikapilah seluruhnya dengan mindset yang positif, Bapak sekalian, ya. Jadilah pribadi-pribadi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang selalu berpikir positif apapun, dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita, Bapak sekalian, ya. Selalu berpikir positif, ya, jangan negatif. Apapun yang ada di hadapan kita, masalah apapun yang kita hadapi, ya, dalam hal misalkan kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, ya, yuk sama-sama semuanya aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun, selama kita bersosialisasi dengan orang lain, yuk sama-sama kita memiliki mindset yang positif, ya. Kalau kita memiliki mindset yang positif, semua keluaran dari produk kita, maksudnya itu adalah pemikiran kita, kemudian perilaku kita, dan yang satu lagi adalah ucapan kita. Insya Allah semuanya nanti akan positif, ya. Tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Tidak mungkin berperilaku yang tidak baik juga dan tidak benar juga, seperti itu, ya. Tidak mungkin kalau kita sebagai pribadi yang memang memiliki integritas, tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita, yang bisa menjatuhkan kehormatan kita masing-masing, ya. Jaga martabat orang lain, jaga martabat diri sendiri, jaga kehormatan orang lain, dan juga jangan lupa jaga kehormatan diri kita sendiri. Kalau kita sudah berprinsip seperti itu, kita nanti akan merasakan di mana kita ini bisa bersosialisasi, bisa bergaul dengan baik dan benar dengan orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, setelah kita menjalankan tadi yang pertama ya, urutan presiden, yang pertama prejudice jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, sikapilah seluruhnya dengan mindset yang positif. Yang ketiga adalah D-nya adalah dengan demikian kalau kita menjaga 1 dan 2 tadi, ya, kita akan terkesan menjadi manusia yang memiliki nalar yang sehat, ya, memiliki akal sehat, ya, memiliki pemikiran yang jernih, pemikiran yang moderat, yang punya toleransi, yang saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Kemudian yang sifatnya bukan retorika, ya. Sifatnya bukan retorika, tapi memang betul-betul dilakukan. Misalkan saling menghargai, ya betul-betul dilakukan, begitu, ya. Kemudian saling menghormati, ya betul-betul dilakukan, ya. Menghormati diri sendiri maupun menghormati orang lain, ya. Kemudian juga menjaga martabat diri sendiri dan menjaga martabat orang lain, ini juga betul-betul dilakukan. Tidak hanya pandai bicara, tapi kenyataannya nol aplikasi, begitu, ya. Nol kelakuan seperti itu. Jadi yuk sama-sama, ya, dengan kita bisa menjaga
tidak prejudice dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah selalu bersikap yang positif ya. Dengan demikian kita bisa dinilai menjadi pribadi yang memiliki nalar sehat, pemikiran yang jernih, orang yang berintelektual, orang yang punya integritas, orang yang saling menghargai, orang yang punya rasa toleransi yang tinggi, ya, orang yang memberikan kesempatan buat orang lain untuk bisa berperan, berkontribusi, tidak menjatuhkan orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak tidak menghina orang lain dan seterusnya, Bro sekalian ya. Jadi yuk sama-sama kita bangun social life yang memang betul-betul bermartabat, kemudian bertanggung jawab, kemudian yang moderat, yang penuh toleransi dan seterusnya, sehingga terciptalah ketertiban nasional, sehingga terciptalah saling menghargai di satu negara, ya, di negara kita tentunya. Kemudian dari sana terciptalah nanti keadilan sosial, ya, kemudian sama-sama punya tanggung jawab di depan hukum, ya, keadilan sosial tercipta, dan kemudian kesejahteraan sosial juga terbangun serta terwujud begitu ya. Dan kemudian di ujungnya adalah terciptanya superpower Indonesia yang kita niati untuk kelancaran amal ibadah kita untuk bekal nanti di akhirat nanti, guys. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.